Hak asasi manusia sendiri itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak itu didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang mesti dijunjung tinggi, dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, jadi pada hal ini itu adalah hak dasar setiap manusia, sifatnya itu melekat, kodrat, dan universal, sehingga hak asasi manusia ini tidak bisa dibagi ataupun diserahkan kepada orang lain. Gitu. Dan hal ini penting bagi manusia dan wajib bagi manusia untuk dihormati karena apa? Agar manusia mendapatkan hak-hak sebagaimana semestinya. Mungkin sebelum berlanjut ya, ada yang bisa memberikan contoh mengenai hak asasi manusia itu apa aja? Bu, silakan Mbak Kiro. Hidup, tahu hidup keluarga, dan langsung keturunan, Bu. Benar, saya Bu. Oke, Mbak Bunda, silakan. Ada hak atas kesejahteraan pribadi, hak kebebasan dan juga hak keadilan publik. Benar, ada lagi? Hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk kesetaraan di mata hukum, dan hak kebebasan menyampaikan pendapat. Benar banget, yang kalian katakan semua itu adalah hak asasi manusia yang mesti kita hormati satu sama lain. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia mengenai hal ini termuat dalam pasal 28A dan 28J UUD NRI 1945. Mungkin sampai pembahasan ini masih ada yang dibingungkan? Ya, ada jelas. Oke, berarti bisa dilanjutkan ya. Nah, perhatikan di PPT ini. Ini gambarnya tentang apa aja ya? Berita tentang pencurian, Ya. pembunuhan, dan pemberian sekolah. Oke, nah kalau gambar-gambar ini tadi ya pencurian, terus pembunuhan sama pemberian ini dikaitkan dengan materi kita. Kira-kira itu tentang apa ya, Pak? Pelanggaran HAM, benar banget. Jadi gambar ini adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri itu dibedakan menjadi dua macam. Ada pelanggaran HAM berat dan ada pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat itu seperti pembunuhan, perbudakan, penganiayaan cacat, genosida, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran HAM ringan itu seperti tindakan kriminal yang sering kita temui di sehari-hari seperti pencurian, pencemaran baik, penghinaan, hingga menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, termasuk pelanggaran HAM ringan. Dan ada pun lembaga-lembaga perlindungan HAM ya di Indonesia itu ada Komnas HAM, Pengadilan HAM, Komnas Perempuan, terus ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, terus ada KPAF, Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya. Nah, ini tadi terkait pelanggaran juga sebenarnya. Mungkin untuk apa ya? Pemahaman lebih mendalam, silahkan dibaca dulu buku paketnya. Baik, Ibu. Oke, nah ini sudah dibaca kan anak-anak? Ya, Nah, Bu. kalau ada yang kurang jelas atau yang dibingungkan bisa ditanyakan. Saya Bu izin bertanya. Silakan. Apakah semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia selalu dapat terselesaikan? Oke, terima kasih jawabannya Mbak. Pertanyaan dari Mbak Kira ya. Terkait pelanggaran HAM di Indonesia, apakah semua mesti terselesaikan? Jawabannya tidak. Kenapa? Di Indonesia ini khususnya pelanggaran HAM berat ya, itu masih belum bisa terselesaikan. Contohnya pelanggaran berat itu yang terjadi di Indonesia dan belum selesai sampai saat ini itu ada peristiwa Trisakti, pembunuhan Munir, peristiwa Semarang kedua, terus ada juga kerusuhan 9 Mei 1998 itu juga masih belum terselesaikan. Bu izin bertanya. Iya, silakan Mbak Ipa. Apa alasannya kok belum terselesaikan? Oke, kalau ditanya alasannya ya, kalau melihat dari sosial masyarakat kita, nah untuk penegakan
asupan kesadaran tentang hak asasi manusia internasional ya itu masih kurang. Dan dari pemerintah sendiri, dari langkah konkret pemerintah sendiri itu masih belum bisa terlaksana secara adil dan tuntas, sehingga kasus ini terkesan ngambang dan juga pelanggaran hak asasi. Mungkin itu sih jawaban yang bisa ibu berikan. Mungkin bisa dipahami anak-anak? Sabu. Oke. Nah, sekarang giliran ibu yang bertanya ya. Nah, kalian ini kan sebagai pelajar, upaya apa sih yang seharusnya kalian lakukan agar lebih paham juga bisa menghormati hak asasi manusia ini? Silakan Bella. Usaha untuk mencegah segala bentuk tindakan anak di sekolah dan selalu melaksanakan ketertiban dan kedisiplinan di sekolah. Ada lagi? Saya Bu, Silakan. menciptakan situasi yang kelas yang aman, damai, dan tertib Bu, dan saling menghargai. Dan satu lagi tidak boleh diskriminasi. Ya benar banget. Ada yang mau berikan lagi? Ya. Oke. Karena apa ya? Karena pembahasan kita hari ini cukup sampai di sini aja ya. Sebelum mengakhiri, mungkin ibu ingin mengasih pemahaman saja. Mungkin dari Mbak Dinda bisa menyampaikan kesimpulannya. Jadi, HAM itu adalah seperangkat hak yang dimiliki dan melekat dalam diri manusia sejak ia lahir dan wajib dilindungi dari dihormati. Pelanggaran HAM ada dua jenis, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran ringan. Di Indonesia pelanggaran HAM berat banyak yang belum tuntas karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM dan tindakan pemerintah yang belum optimal. Berarti ibu kira semua anak-anak di sini sudah paham ya mengenai pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Mungkin materi kita cukupkan hari ini. Terima kasih dan semangat untuk pertemuan selanjutnya. Oke.